Yesus, aku cinta padamu. Hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam pembahasan disposisi kepada 7 jemaat. Saudara. Minggu yang lalu kita sudah membahas jemaat di Efesus. Sekarang kita akan melanjutkan kembali jemaat di Smyrna, masuk episode 2, saudara. Tapi terlebih dahulu, sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Yahweh, terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur bahwa Tuhan sudah menuntun dan menyertai kami kembali hingga sampai saat ini, memberikan kami penguatan, kemampuan di dalam membahas apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karenanya urapi kami, bukan gagah kuatnya kami, tetapi biarlah Tuhan yang menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach, kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membahas surat Smyrna ini. Terlebih dahulu kita akan membaca firman Tuhan, ya, terambil dari Wahyu pasalnya yang ke-2 ayat 8 sampai 11. Berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu, ayat 9, aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ayat 11. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi membahas kepada Smyrna seperti yang kita sudah baca di dalam ayat ini. Di dalam ayat ini menjelaskan beberapa hal kepada kita jemaat di Smyrna. Tetapi terlebih dahulu saya ingin menjelaskan bahwa apa itu Smyrna, saudara. Kita tahu bahwa Smyrna juga berada di Asia Kecil. Bahwa surat yang jemaat kepada Smyrna ini adalah merupakan juga sesudah para rasul, maka muncullah kepada jemaat di Smyrna ini. Jemaat di Smyrna ini terjadi sekitar sesudah dalam masa-masa sesudah para rasul, baru ini terjadi dan Tuhan menyatakan itu, saudara. Kita ketahui bahwa Smyrna kita berada di Asia Kecil. Kita memahami bahwa ketujuh jemaat adalah itu di belakang sesudah para rasul. Saudara, ya, jadi ini terjadi sesudah para rasul. Kemudian sehingga mengalami banyak penganiayaan yang besar, namanya saja Smyrna. Smyrna itu yang berasal dari buah mir, artinya pahit. Jadi sekarang diambil dari situ, yang juga ada yang dalam bahasanya itu mur, bahasa Ibraninya mor, dan banyak juga bahasa-bahasa Aram yang lainnya namanya Mirna. Di situ, saudara, ya. Jadi sehingga Smyrna ini disebut karena dia kota Smyrna yang begitu maju di pada saat itu, yang kira-kira Rasul Paulus juga sudah berada di kota Smyrna sekitar berada pada tahun 45 sampai dengan tahun
Masehi, dia Rasul Paulus di situ memberitakan Injil di situ. Sehingga tetapi sekarang Smyrna yang ada di Asia Kecil itu wilayah Turki, mungkin kita kenal dengan nama Izmir saat ini, saudara. Ya, terletak kira-kira 60 km di utara Efesus. Smyrna terkenal dengan keindahan kota yang nyaman, jalan yang penuh dengan pepohonan. Dan Smyrna juga telah dibangun yang terkenal adalah suatu patung Tiberius, itu kaisar Romawi, dan juga kuil-kuil dewa-dewa, dan yakni ada banyak sekali kuil-kuil yang dibangun yang terkenal di Smyrna, saudara. Juga sangat banyak dengan bentuk perdagangan karena dia terletak antara kota yang strategis, sehingga Smyrna ini sangat banyak orang di situ. Bahkan saudara yang dikasihi Tuhan, di situ juga ada beberapa yang dikatakan bahwa di situ di situ juga Smyrna terjadi beberapa banyak pergantian kekaisaran di situ, saudara ya, dan kita tahu di situ. Nah, sekarang saya mau apa yang isi hati Tuhan? Kenapa disebut jemaat di Smyrna? Kita tahu bahwa jemaat di Smyrna juga di situ ada banyak komunitas Yahudi di sana dan banyak sekali, saudara. Tetapi ketika firman Tuhan berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Saudara, di sini Yeshua berkata bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir, yang mengartikan dialah sejak awal dan juga dia yang mengawali, dia juga yang mengakhirinya semua. Berbagai macam apa yang dialami oleh setiap jemaat-jemaat Tuhan, saudara, ini yang terjadi. Dan dia katakan ia telah mati dan hidup kembali. Artinya bahwa Yeshua sudah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, yang dia laksanakan, saudara. Dan dia mati, di balik penderitaan kesengsaraan dia mati. Kemudian dia mati dan kemudian dia bangkit dan hidup kembali. Ini menyatakan bahwa itu telah membuktikan bahwa kehidupan yang kekal itu telah mengalahkan maut. Yesus sudah melakukan itu. Dari kematiannya maut tidak dapat berkuasa atasnya. Ini menandakan memberikan kepada setiap orang bahwa sebenarnya bahwa kita sebenarnya mempunyai kuasa, otoritas di dalam berkemenangan untuk itu. Demikianlah dikatakan di situ. Sehingga dikatakan bahwa penderitaan yang ada di Smyrna ini dipastikan bahwa jemaat juga mampu menahannya walaupun begitu keras penderitaan yang dialami di sana. Bahwa di Smyrna itu begitu pahitnya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami oleh jemaat yang ada di Smyrna, saudara. Kita bisa membayangkan bahwa di Smyrna terjadi persoalan-persoalan besar, persoalan-persoalan yang sangat menyiksa setiap umat-umat Tuhan yang percaya. Di sini dikatakan, aku tahu kesusahanmu, dikatakan begitu. Kita tahu bahwa Yesus sudah mati dan bangkit kembali, menang atas maut, dan tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Oleh sebab itu dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24, tetapi Elohim telah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut karena tidak mungkin ia tetap berada di dalam kuasa maut, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 24 dikatakan seperti itu. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus sudah menjamin hal itu. Yesus sudah mati buat saudara dan saya, dan sekarang dia bangkit dan kita boleh berkemenangan, dan alam maut tidak akan pernah menjangkaunya. Alam maut tidak pernah menang atas gereja Tuhan. Oleh sebab itu, sekali lagi saudara, kita boleh memiliki kuasa untuk itu. Tetapi sekali lagi dikatakan begini, apa yang terjadi? Aku tahu kesusahanmu, dikatakan di situ. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Haleluya. Di sini dikatakan bahwa ya, aku tahu kesusahanmu. Tuhan berkata begitu kepada jemaat yang di Smyrna, saudara. Dan dia tahu, aku tahu kemiskinanmu. Ya. Dikatakan, begitu susahnya, Tuhan sangat sadar bahwa dia mengetahui kesusahan yang ada, yang dialami oleh jemaat di Smyrna.
Sehingga Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu. Kesusahan-kesusahan yang dialami oleh jemaat di Smyrna adalah kesusahan yang luar biasa, saudara. Di sana begitu banyak umat-umat Tuhan yang percaya menderita. Dan juga di sana juga ada banyak kemiskinan yang terjadi. Kenapa? Karena ketika mempertahankan imannya, kita tahu bahwa di Smyrna adalah kota yang nyaman, kota yang penuh dengan perdagangan. Begitu juga umat-umat Tuhan melakukan perdagangan di situ. Tetapi kenapa dia sengsara? Aku tahu kesusahanku. Kenapa dia begitu susah? Karena tekanan berat yang dialami oleh setiap umat-umat Tuhan yang ada di sana. Dikatakan, begitu hebat penderitaan dan penganiayaan yang dialami jemaat di Smyrna, tetapi mereka tetap bertahan, tidak menyangkal nama Yesua. Saudara, kita bisa bayangkan kesusahan apapun, bahwa ketika kaisar menyatakan bahwa kaisar harus disembah, maka yang diperhadapkan kepada orang-orang yang beriman pada saat itu tidak akan pernah mau menyangkal imannya. Dan ketika itu terjadi, maka mulailah kesusahan, penderitaan. Semua aset yang mereka miliki, semuanya disita, bahkan diambil. Bahkan orang-orang percaya yang tidak mau menyembah kepada kaisar, patung-patung kaisar Tiberius pada saat itu harus dijebloskan ke penjara, harus diperhadapkan binatang-binatang liar, dijadikan tontonan oleh banyak bagi setiap warga negara di situ. Karena di Smyrna itu bahwa setiap warga negara harus menghormati patung di situ. Tapi bagi orang Kristen tidak mungkin hal itu. Sehingga apa dikatakan gini, Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, saudara. Begitu susah mereka dikejar-kejar, mereka disiksa di situ, saudara. Sehingga boleh mereka merasakan bagaimana hebatnya penderitaan yang jemaat Tuhan yang ada di Smyrna di situ, saudara. Kita tahu bahwa apa yang terjadi, kesusahan-kesusahan itu terjadi, bahwa yang dialami jemaat di Smyrna adalah sungguh luar biasa penyiksaan itu. Sehingga kalau kita ambil teliti dengan sungguh-sungguh bahwa kesusahan di dalam bahasa aslinya yang disebut tlipsin, di situ juga kesusahan bisa disebut kesengsaraan, bisa juga kesusahan, atau katakanlah kalau dia katakan kesusahan tlipsin di situ. Ini bahasa aslinya di situ, saudara. Ya, jadi kita tahu bahwa kesusahan, dan dikatakan di situ bahwa dan kemiskinanmu, begitu miskinnya mereka karena semua milik orang induk akan diambil oleh ini. Mereka tidak punya, mereka berpindah, mereka dikejar-kejar, saudara. Sehingga orang-orang percaya ini mengalami penderitaan yang luar biasa yang ada di Smyrna. Jadi saudara, yang kita udah bisa bayangkan, ketika kita mempertahankan iman kita, ketika kita membuat satu komitmen dalam hidup kita, bahwa aku hanya percaya kepada Yeshua, maka pada saat itu pemerintah Roma pada saat itu langsung mulai menganiaya setiap dan diperhadapkan tawaran, jikalau engkau menyembah patung Tiberius ini, maka engkau tidak diapa-apakan, bahkan engkau dapat sejahtera. Tetapi orang Kristen tidak. Orang Kristen pada saat itu di Smyrna mempertahankan imannya, sehingga dia tidak mau menyembah kepada patung Tiberius pada saat itu, saudara. Saudara, kita tahu di Smyrna itu ada satu rahib juga. Sejarah membuktikan bahwa seorang rahib yang ada di Smyrna yaitu Polikarpus. Nah, pada saat itu dia berusia 86 tahun, saudara. Dia seorang murid, dikatakan di situ dalam sejarah bahwa dia seorang murid daripada Yohanes, seorang murid Tuhan Yeshua. Dia adalah murid dari Yohanes. Yohanes ini kita tahu adalah murid dari Tuhan Yesus sendiri. Polikarpus dengan setia, saudara. Saya mau ceritakan sedikit dalam sejarah terpampang ketika dia diperhadapkan untuk menyembah kepada patung oleh seluruh Prokorius daripada Romawi. Dikatakan, jika engkau menyembah patung, kami tidak akan membunuhmu dan tidak menyiksamu. Tetapi Polikarpus berkata, 86 tahun aku melayani Kristus atau Yeshua HaMashiach, dia tidak pernah menyakiti aku. Masa dalam sekejap aku harus menyangkalnya? Saudara yang dikasihi Tuhan,
ketika rahib Polikarpus ini mati syahid, langsung dilempar ke dalam api dan dibakar, saudara. Inilah salah satu contoh seorang rahib penderitaan yang ada di Smyrna ini, saudara. Kita bisa bayangkan jemaat-jemaat lain pun menyusul. Jemaat juga dicari, disiksa dengan luar biasa, saudara. Penderitaan ini. Itulah sebabnya Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, saudara. Tetapi satu yang menghibur jemaat di Smyrna, Tuhan berkata di sini bahwa tetapi dikatakan apa di sini? Tetapi namun engkau kaya, saudara. Kaya dalam pengertian ini adalah makna rohani. Orang-orang Kristen yang ada di Smyrna yang mengalami penderitaan hebat ini, saudara, mendapatkan kekuatan dengan imannya. Dia kaya dengan rohani. Dia bertumbuh hebat luar biasa. Sehingga Tuhan berkata, aku tahu kesusahanmu, aku tahu kemiskinanmu, tetapi namun engkau kaya, saudara. Haleluya. Di sini kita bisa membayangkan bahwa kekuatan ini dibalik kematangan rohani, dibalik kekuatan itu ketika masalah datang kehidupan kita. Sama dengan zaman sekarang ini, saudara. Orang-orang yang matang rohaninya, orang-orang yang bertumbuh, berakar dan berbuah, dia pasti kuat menghadapi tantangan ini. Dia melihat keadaan ini baik yang terjadi karena dia menganggap biasa-biasa saja. Ini dibutuhkan orang yang beriman, saudara, yang terjadi semangat di Smyrna. Kita tahu begitu hebat penderitaan di sana. Mereka dikejar, disiksa, dan dibunuh. Bahkan mereka, saudara yang dikasihi Tuhan, semua harta bendanya habis dirampas dan dibakar, saudara. Ini yang terjadi di situ, saudara. Dan kembali kita lihat ayat berikutnya, dikatakan situ. Dan kemudian, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan ini fitnah, kaya dengan dikatakan itu fitnah, dan menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sesungguhnya itu bukan orang Yahudi, saudara. Saya mau kasih tahu saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa begitu hebat fitnahan yang didapat di dalam jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Tetapi saya mau bicara tentang Yahudi, saudara. Kita tahu bahwa agama-agama Yahudi memang ada banyak orang Yahudi di Smyrna. Tetapi kita mau bicara dulu apa itu Yahudi. Yahudi tidak bisa dipisahkan dari nama Yahudi. Yahudi di mana di dalam itu melekat tentang apa agama, kebudayaan itu satu di dalam pemahaman Yahudi. Dan orang-orang Yahudi ini memiliki apa yang dimaksud dengan apa? Bait suci. Memiliki hukum Torah, memiliki imam, dan memiliki juga janji, saudara. Itulah orang-orang Yahudi yang ada zaman sekarang, yang ada di mana kita pahami sebagai orang Yahudi yang ada di dalam dunia ini, saudara. Tetapi yang dimaksud di sini dikatakan bahwa engkau menyebut diri orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian. Ya, sebaliknya mereka adalah jemaat iblis, saudara. Kalau kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa orang-orang Yahudi kelihatan dari luar kita sudah tahu semua. Tetapi yang paling berbahaya sekali, orang-orang Kristen yang menyebut dirinya sesungguhnya orang Yahudi, saudara. Dari ini kalau kesusahan dari luar jemaat di Smyrna bisa saja melihat suatu perbandingan, saudara. Kita bisa melihat lawan kita dari luar. Kita bisa membedakan itu, saudara. Tetapi apa yang terjadi di sini? Bahwa orang yang ada di dalam sendiri, orang Kristen sendiri yang menamakan dirinya Yahudi, tetapi sesungguhnya bukan orang Yahudi, saudara. Sehingga disebut itu adalah jemaat iblis. Kita bisa bayangkan bagaimana kita menerjemahkan persoalan-persoalan ini. Artinya bahwa orang-orang Kristen yang itu penuh dengan kesadaran. Kita tahu bahwa kekristenan itu sebenarnya diperuntukkan bagi semua orang. Bahkan di dalam Injil dikatakan, Injil itu adalah kekuatan Elohim yang diperuntukkan bagi orang Yahudi dan juga orang Yunani. Berarti buat kita semua. Sehingga lahirlah kekristenan, saudara. Di sini bahwa hanya Yesua itu adalah batu penjuru.
Orang tersandung semua melalui batu itu. Bahwa sesungguhnya mengartikan kita semua harus percaya kepada Yeshua HaMashiach. Nah, persoalannya dan mengikuti perintah-perintahnya dan melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan Yeshua. Tetapi persoalannya di sini, orang-orang Kristen, artinya gereja, artinya jemaat Tuhan yang disebut di sini menamakan diri orang Yahudi. Apa artinya? Berarti bahwa jemaat Tuhan atau disebut dengan gereja Tuhan sudah mulai mengatakan 4 hal, bahwa yang disebut dengan gereja itu adalah lahiriahnya, gedungnya, tempatnya, saudara. Itulah sebabnya perbedaan dia membawa sistem-sistem seperti ini di dalam kekristenan. Padahal kekristenan adalah kita adalah orang eklesia, orang-orang yang sudah bertobat dipanggil untuk membentuk satu persekutuan. Sehingga apa? Itulah persekutuan adalah bagian daripada disebut gereja. Ya, 1 Korintus 3:16 dikatakan di situ bahwa tubuh kita adalah bait Elohim. Oleh karenanya di situ ketika kita bersekutu, inilah gereja, tetapi bukan gedungnya. Yesua berkata di sana bahwa yang disebut dengan gedung itu adalah rumah doa. Inilah salah satu perbedaannya kita dengan orang-orang agama-agama lain, saudara. Jadi kita, Tuhan menuntun sudah menjadi harusnya dikatakan Injil adalah kekuatan Elohim. Artinya ada suatu terobosan baru. Tuhan ingin menyatakan kehendaknya kepada setiap umatnya, bahwa aku mau membawa umatku semua menyembah di dalam roh dan kebenaran, sehingga lahirlah gereja yang sungguh. Tetapi yang ada di Smyrna, saudara, ini yang ada di Smyrna ini, ada beberapa orang yang mengambil dengan cara-cara pola-pola yang memasukkan ke dalam gereja dengan anggapan pemikirannya, memasukkan ke dalam gereja dengan cara-cara mengatakan bahwa yang disebut dengan gereja adalah bait sucinya atau gedungnya, saudara. Dan kemudian kita tahu bahwa orang Yahudi juga punya hukum-hukum Torah. Dan kita sudah ingat bahwa orang Kristen harus memahami. Saya pernah katakan bahwa hukum Torah itu tidak hilang, tetapi digenapi. Kita mesti memahami itu, orang Kristen memahami. Sehingga kita tahu bagaimana cara kerja hukum Torah di dalam anugerah. Kita mesti paham itu, saudara. Sehingga ketika kita ada di dalam kekristenan, banyak yang membangkitkan kembali hukum-hukum ini untuk dimasukkan ke dalam gereja. Sehingga banyak berbenturan satu dengan yang lain. Inilah yang disebut apa? Ya, memasukkan, kemudian mencoba mengangkat diri kembali menjadi imam, bahwa dia menganggap imam-imam lebih daripada orang lain. Imam-imam sebagai mediator. Apa yang terjadi? Baik sistem kependetaan, baik sistem pastor, baik sistem imam, itu semua adalah mediator. Tuhan berkata, itu bagian disebut ajaran Nikolaus. Tuhan berkata, aku sangat benci itu pemikiran Nikolaus, perbuatan Nikolaus yang kita bahas minggu lalu di dalam kitab Efesus, saudara. Artinya Tuhan tidak mau ada bertingkat-tingkat di hadapannya. Tuhan mau kita semua menghampiri tahta anugerahnya. Kita semua diizinkan, karena kita semua akan dibentuk menjadi imamat yang rajani, saudara. Dan 1 Petrus 2:9. Jadi sekali lagi, ini yang akan dibangkitkan kembali, bertolak belakang dengan pekerjaan roh, saudara. Sehingga dikatakan di sini bahwa Injil itu adalah kekuatan Elohim. Injil itu adalah yang membentuk pribadi seseorang, saudara. Kalau kita buka di dalam Efesus juga, di situ dikatakan, ada di dalam Efesus dikatakan bahwa Injil itu artinya yang dibangun di atas. Efesus pasal 2 ayat 20 sampai dengan 22. Kita boleh baca, saudara, Efesus pasalnya yang kedua ayat 20. Di sini saya akan bacakan, saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Efesus pasalnya yang kedua, ya. Efesus pasalnya yang kedua. Di sini dikatakan ayat 20 sampai 22. Dikatakan di sini bahwa Injil itu yang dipahami setiap orang itu, bahwa menyembah di dalam roh itu yang dibangun di atas, ayat 20, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan
Hamasia Yeshua atau Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Haleluya, ada amin. Dan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Bangunan rohani yang dimiliki. Rapi tersusun menjadi bait Elohim yang kudus. Ya, yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangun. Menjadi tempat kediaman Elohim di dalam roh. Haleluya saudara. Bahwa kita semua dipimpin Tuhan mau membawa kita masuk dalam penyembahan di dalam roh dan kebenaran. Sehingga seluruh rohani kita dibangun di atas apa? Bangunan yang rapi tersusun. Pemahaman saudara itulah yang disebut selama ini doktrin Injil Kristen. Sehingga ini, nah ajaran-ajaran yang kemudian yang sudah digenapi oleh Yesus ingin coba diaktualisasikan kembali di dalam gereja, sehingga merusak pemahaman rohani kekristenan, sehingga kacau balau. Itulah yang disebut jemaat iblis, saudara. Jemaat iblis merusak ajaran-ajaran Yeshua. Jemaat iblis selalu mengacaukan semua, dan dia tidak tahu bagaimana rencana Elohim, bagaimana secara pribadi, bagaimana ke depan untuk rencana atas dunia ini. Kita harus pahami, saudara. Ya, jadi sekali lagi di dalam ayat ini dikatakan di situ bahwa dikatakan sebaliknya mereka adalah jemaat iblis. Kita tahu bahwa dikatakan bahwa dalam bahasa aslinya jemaat iblis adalah sunagoge atau satana. Jadi itu bahasa Yunaninya sering di situ dikatakan, saudara ya. Jadi sinagoge tahu satana artinya jemaat iblis, saudara. Ini yang saya ingin jelaskan dari hati yang sungguh-sungguh. Hati-hatilah, makanya Rasul Paulus selalu hati-hatilah sebuah ajaran penyesat. Hati-hati semua, kita mesti sadar itu, sehingga kita tetap berada di dalam Yeshua HaMashiach atau Kristus Yeshua, saudara. Jadi kita mesti kuat dibangun dengan suatu iman kepercayaan yang sungguh-sungguh. Inilah yang terjadi jemaat di Smyrna, saudara. Begitu mereka menderita, begitu mereka susah, begitu apapun, tapi mereka tidak mau menyangkal imannya. Kita tahu bahwa juga yang pernah ke Smyrna adalah Bapak Gereja Irenaeus, juga ada Ignatius juga, bagian murid daripada Polikarpus, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah membuktikan ini. Ayat 10 dikatakan, jangan takut apa yang engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang di antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Tuhan berkata jangan takut, saudara. Karena Yeshua yang awal dan yang akhir, dia sudah mati dan bangkit kembali. Alam maut tidak akan pernah menjangkau setiap jemaat-jemaat Tuhan. Oleh sebab itu dikatakan jangan takut apa yang engkau derita. Haleluya, saudara. Tuhan memberikan penguatan ini kepada setiap jemaat Tuhan yang ada di Smyrna. Jangan takut setiap engkau derita. Dia tahu bahwa jemaat iblis akan menyiksa setiap umat-umat Tuhan. Bahkan ada umat-umat Tuhan dikatakan lemparkan ke dalam penjara, iblis akan melemparkan sebagian. Ada banyak anak-anak Tuhan dilemparkan ke dalam penjara di kota Smyrna. Ada banyak dimakan, dicabik-cabik, dijadikan tontonan oleh masyarakat kafir pada saat itu. Sehingga anak-anak Tuhan dicabik oleh binatang-binatang liar. Tetapi dia tidak pernah menyangkal imannya, saudara. Inilah yang dikatakan jangan takut terhadap apa yang engkau harus derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, kamu diteguhkan, kamu dikuatkan, saudara. Bukan berarti Tuhan dikatakan di situ, oh engkau mengerikan, tetapi Tuhan berkata, jangan takut karena aku telah mati dan bangkit kembali. Alam maut tidak akan pernah menjangkau jemaat Tuhan, saudara. Haleluya. Di sini dikatakan akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ada banyak penafsir Alkitab, ada banyak penafsir dalam teologi 10 hari dan menghitung 1 hari sama dengan bisa 1 tahun. 1 tahun dikali dengan ini hari ini sama sekian tahun. Kita ada di dalam Daniel begitu, ada juga di dalam ketika berapa hari Ribka menahan bujang daripada Abraham untuk 10 hari. Kalau kita hubungkan dalam kitab 10 hari itu maknanya. Tetapi saudara, ada juga penafsir berkata 10 hari itu adalah waktu zaman di mana Kaisar Nero sampai dengan Kaisar Diocletianus. Dari Kaisar Nero 68 Masehi sampai dengan 305 Masehi. Itu penderitaan terhadap orang-orang di 10 kaisar yang menyiksa orang Kristen ini luar biasa. Menyiksa mereka. Bahkan kitab-kitab kita dibakar.
Mereka dihancurkan, tempat ibadah dihancurkan. Mereka dikejar-kejar. Saudara, haleluya. Ini masa, tetapi sekali lagi saya katakan, makin orang Kristen ditekan, makin ditekan, makin banyak disiksa, tapi makin banyak pertobatan di Asia Kecil sampai kepada Eropa Timur bertobat dan memuliakan nama Tuhan kita Yeshua HaMashiach. Sekali lagi saya katakan saudara, di sini jemaat Sirma sudah mempertontonkan ketaatan dan kesetiaan, tetapi juga tidak dalam perkembangannya pasti ada bermasalah saudara. Ada banyak orang ingin mencoba membuat suatu pemisah-pemisah imam-imam yang terjadi. Tetapi sekali lagi saya katakan di sini, Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan tidak mau mediator, karena kita semua adalah imamat yang rajani, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan beroleh, hendaklah engkau setia sampai mati. Haleluya. Kita harus setia, saudara. Apapun taruhannya, sekali lagi kita mempunyai komitmen. Ketika kita percaya bahwa Yeshua HaMashiach ada di dalam kita, janji keselamatan jelas kita miliki, saudara. Kita tidak akan pernah ragu lagi. Haleluya. Kita boleh membagi keselamatan ini. Kita boleh ini. Tetapi sekali lagi saya katakan, mengikut Tuhan Yesus tidaklah gampang. Di dalam jemaat di Smyrna, mereka mesti bayar mahal. Mereka mesti pemikul salib. Mereka mesti memikul kuk setiap hari, saudara. Tidak mudah mengikut Yesus. Jangan engkau berkata ketika bahwa aku ingin mengikut Yesus, apakah aku diberkati? Jangan pernah berkata begitu. Bahkan bakulmu pun bisa engkau tumpahkan hanya mengikut Yesus. Oleh sebab itu jangan pernah berkata begitu. Apakah aku mengikut Yesus? Apakah aku pasti banyak duit? Apakah aku pasti dapat makan? Saya katakan jangan bicara. Bahkan seluruh hartamu pun akan ikut ludes, saudara. Haleluya. Itulah yang terjadi jemaat di sini. Kita harus setia. Kita harus kuat. Dikatakan barang siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi kita mesti peka terhadap roh. Apa yang keinginan daripada sebenarnya dimaksud gereja. Apa yang Tuhan inginkan dimaksud gereja Tuhan, saudara. Ya, gereja Tuhan adalah saudara dan saya yang bersekutu. Inilah tentu mengalami perubahan. Jemaat eklesia yang dipanggil keluar menjadi imamat yang rajani. Anda mesti sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di akhir zaman ini apapun yang terjadi, sekali lagi pesan dari saya, apapun yang terjadi, orang boleh kacau, perang di mana-mana, bikin senjata biologis, senjata nuklir dan lain sebagainya. Tetapi jangan takut. Yesua berkata, akulah awal dan yang akhir. Aku yang membuka, aku yang menutup. Aku juga yang mengakhiri. Aku yang membuka kitab materai. Aku juga yang menutup dan mengakhirinya. Haleluya. Saudara, inilah semua yang ingin saya sampaikan. Barang siapa yang menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh sebab kematian yang kedua. Saudara, Tuhan sudah janji mahkota disiapkan, saudara. Mahkota yang mahkota yang dimaksud di sini, saudara, tidak lagi di dalam penderitaan dan kesusahan. Saudara tidak dijangkau oleh maut lagi, tetapi saudara berada dalam suatu kemenangan. Saudara berada di dalam suatu janjinya Tuhan, bahwa saudara diberikan mahkota kemenangan. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan, ulasan saya bahas dari jemaat ke Smyrna episode pasal 2. Mungkin kita akan lanjutkan minggu depan, saudara. Berikutnya di dalam jemaat ke Pergamus, saudara. Haleluya. Demikianlah ini. Oleh sebab itu saya ingin, sebelum ini saya ingin menutup di dalam doa. Terpujilah Yahweh Elohim. Terima kasih Tuhan, kami sudah membahas surat Smyrna ini. Biarlah ini menjadi pelajaran buat kami. Biarlah ini meneguhkan buat kami ini Tuhan, bahwa gereja mau berhubung, karena ini adalah surat nubuat wahyu. Maka kita harus berbicara ke masa depan, berbicara dengan keadaan masa saat ini, masa yang akan datang, dan masa yang akan datang juga akan terjadi Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terpujilah Yahweh Elohim yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub di dalam Yeshua HaMashiach. Haleluya. Amin. Terpujilah Yahweh. Baruch atah Yahweh. Shalom.